Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufaida Nur Zahro. Saya dari kelas 1C Prodi PGSD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mawardi mata kuliah Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang mengenai tentang sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional itu apa sih? Yuk kita bahas di selanjutnya. Apa sih pengertian sistem? Sistem itu apa sih? Sistem merupakan istilah yang memiliki makna sangat luas dan dapat digunakan sebagai sebutan yang melekat pada sesuatu. Organisasi dan pendidikan merupakan sebuah sistem. Istilah sistem itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sebagai contohnya, sistem itu yaitu tubuh manusia merupakan sistem, dan yang lainnya merupakan komponen-komponen yang terdiri atas tubuh, kaki, tangan, dan kepala, dan sebagainya. Berdasarkan pada uraian di atas, sistem dapat dikemukakan pada ciri-ciri umum sebagai berikut. Sistem merupakan kesatuan yang holistik. Sistem memiliki bagian-bagian yang tersusun sistematis. Bagian-bagian sistem itu berelasi antara satu dengan yang lainnya. Sistem juga sebagai strategi cara berpikir atau model berpikir. Cara berpikir itu dapat dibedakan, yaitu sistematis dan non-sistematis. Selanjutnya itu, pendidikan sebagai suatu sistem. Pandangan pendidikan sebagai suatu sistem dilihat secara makro dan mikro. Secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam pendidikan. Dan secara makro menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Pada akhirnya, pendekatan sistem dipandang sebagai gaya manajerial atau managerial style. Model umum suatu organisasi sebagai suatu sistem adalah menuntut adanya komponen masukan input, transformasi atau proses, dan keluaran output. Dapat disimpulkan, pendekatan sistem dalam manajemen dan organisasi pendidikan adalah suatu metode yang berkaitan erat dengan usaha pemecahan masalah pendidikan yang kompleks. Ciri-ciri pendidikan sebagai sistem terbuka: adanya materi dan informasi dari luar seperti pengajaran, uang, alat belajar, peserta didik, dan sebagainya. 2. Memiliki proses pendidikan memproses peserta didik dalam aktivitas belajar mengajar. 3. Menghasilkan output atau mengekspor energi. 4. Merupakan kejadian yang berantai. 5. Memiliki negatif entropi. 6. Memiliki alur informasi sebagai umpan balik untuk memperbaiki diri, alat kestabilan yang dinamis, dan adanya prinsip equifinality. C. Landasan yuridis pendidikan nasional. Dalam pendidikan nasional ini, persyaratan untuk dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan bernegara. Adapun visi dari pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai penata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dan misinya yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini
sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, meningkatkan kesiapan, masukan, dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. D. Sistem pendidikan sekolah dasar. Yang pertama yaitu ada konsep sekolah dasar, dan yang kedua ada tujuan sekolah dasar, dan ketiga ada karakteristik siswa sekolah dasar. Mari kita bahas di selanjutnya. Pada konsep sekolah dasar, pendidikan dapat berlangsung di sekolah sebagai institusi pendidikan formal yang diselenggarakan melalui proses belajar mengajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 sampai 18 tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi pendidik yang lebih tinggi. Tujuan sekolah dasar. Menurut Suharjo, tujuan pendidikan sekolah dasar ini sebagai berikut: menuntun pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, bakat dan minat siswa. 2. Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar yang bermanfaat bagi siswa. 3. Membentuk warga negara yang baik. 4. Melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan di SLTP. 5. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar bekerja di masyarakat. 6. Terampil untuk hidup di masyarakat dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup. Selanjutnya yaitu karakteristik siswa sekolah dasar. Masa sekolah dasar berlangsung antara usia 6 sampai 12 tahun. Masa matang anak ini untuk belajar sekolah lebih mudah diarahkan. Dilihat karakteristik anak, pertumbuhan fisik dan psikologinya, anak mengalami pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaannya. Pada fase ini, pertumbuhan fisik anak tetap berlangsung. Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, dan juga lebih banyak belajar berbagai keterampilan. Masa ini juga perkembangan kemampuan berpikir anak bergerak secara sekuensial dari berpikir konkret ke berpikir abstrak. Jadi pada pembahasan sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa terkait sistem pendidikan nasional yaitu kemampuan dapat juga termasuk bagian penting dari pendidikan, maka sistem adalah sebuah satu kesatuan yang terdapat banyak komponen di dalamnya yang saling terkait untuk mencapai tujuan. Pendidikan nasional, sistem juga mendukung sebagai alat sarana dan prasarana dalam pendidikan, metode apa yang dilakukan di dalamnya, dan apa rencana yang dibuat ke depannya. Selebihnya dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.